Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab di Majelis Taklim Nurul Jannah halaqah yang ke-31. Kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Masih mempelajari tentang dhamir, dan sebagaimana telah disampaikan bahwasanya berdasarkan tersambung tidaknya dhamir tersebut dengan kalimat yang lain, maka ada dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir yang tersambung dan dhamir yang tidak tersambung. Nah, sekarang kita masih mempelajari dhamir munfasil, dhamir yang tidak tersambung atau dhamir yang terpisah. Kemarin kita mempelajari ana, anta, anti, huwa, hiya. Nah, adapun yang telah kita jabarkan lebih luas itu baru tentang dhamir ana. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang dhamir-dhamir yang selanjutnya, yaitu untuk kata ganti orang kedua dan kata ganti untuk orang ketiga. Adapun dhamir ana kemarin itu bisa untuk laki-laki dan perempuan. Adapun yang selanjutnya ini ada yang khusus untuk muzakkar laki-laki dan ada yang khusus untuk muannas atau feminin. Sebagai contoh, kita datangkan kalimat tobbahun. Tobbahun artinya adalah juru masak, koki atau chef. Tobbahun koki atau juru masak laki-laki. Kalau diberi tak marbutoh maka tobbakhatun juru masak perempuan. Nah, apabila diberi dhamir ana maka bisa untuk laki-laki dan perempuan. Ana tobbakhun, saya adalah seorang juru masak dalam kurung laki-laki. Tapi kalau yang mengatakan wanita, contohnya adalah ana tobbakhatun, saya adalah seorang koki perempuan. Nah, itu apabila disandingkan dengan dhamir ana. Adapun untuk dhamir-dhamir selanjutnya yaitu anta dan huwa, itu keduanya untuk kata ganti laki-laki. Anta untuk orang kedua, huwa untuk orang ketiga. Anta tobbahun, kamu adalah seorang koki laki-laki. Huwa tobbahun, dia adalah seorang koki atau juru masak laki-laki. Jadi anta dan huwa itu untuk muzakkar. Nah, adapun untuk anti dan hiya, anti kata ganti orang kedua, hiya kata ganti orang ketiga, dan kedua-duanya untuk muannas atau untuk yang feminin. Maka ketika dikatakan anti tobbakhatun, kamu adalah seorang koki. Nah, tentunya di sini adalah koki perempuan atau juru masak perempuan. Hiya tobbakhatun, dia adalah seorang koki perempuan. Nah, maka ketika ingin menyebut orang kedua atau menyebut orang ketiga, maka dilihat dulu apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki pakai anta atau huwa, tapi kalau ternyata perempuan maka pakai anti atau hiya.
Nah, kembali kepada kitab. Kemarin kita telah baca kalimat anti Fatimatu. Kamu adalah Fatimah. Fatimah ini adalah nama orang. Kalau di atasnya itu adalah profesi, ustadz adalah ya ustadz, tilmid adalah siswa. Itu kedua-duanya profesi. Adapun Fatimatu nggak pakai tanwin ya, cuma dhamma saja. Maka Fatimah itu adalah nama seorang wanita. Lah oleh karena itu, karena Fatimah adalah nama seorang wanita, maka dhamir yang digunakan adalah anti bukan anta, tapi anti. Kenapa? Karena Fatimah adalah perempuan. Jadi nggak pakai anta, tetapi pakai anti karena Fatimah itu perempuan. Nah, kita jelaskan lagi di bawah tentang nama Fatimah ini apabila digabungkan dengan dhamir. Maka bisa pakai ana karena ana itu bisa untuk laki-laki atau perempuan, tinggal siapa yang berbicara. Adapun untuk orang kedua dan ketiga, maka pakai anti dan hiya. Ana Fatimatu, saya adalah Fatimah. Anti Fatimatu, kamu atau engkau atau anda adalah Fatimah. Adapun untuk kata ganti orang ketiga, maka menjadi hiya Fatimatu, dia atau beliau adalah Fatimah. Nah, terus bagaimana kalau kita berikan nama laki-laki? Contoh ya, contoh nama Muhammadun ya, Muhammad ini artinya Muhammad, sebagaimana nama Nabi kita Muhammad SAW artinya adalah orang yang terpuji. Maka kalau disandingkan dengan dhamir yang telah kita pelajari, untuk kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, maka ana bisa karena ana itu untuk laki-laki dan perempuan. Adapun untuk dhamir orang keduanya pakai anta, dan dhamir orang ketiganya itu pakai dhamir huwa. Kita bacakan ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Anta Muhammadun, engkau atau anda adalah Muhammad. Huwa Muhammadun, dia atau beliau adalah Muhammad. Kemudian kenapa pakai anta dan huwa? Karena Muhammad adalah seorang laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya kita akan sampaikan tambahan nama-nama yang lain. Yang pertama, 3 nama laki-laki. Jadi jangan sampai kebalik ya. Ada nama untuk laki-laki, ada nama untuk perempuan. Nah, di sini ada Umaru, ada Utsmanu, dan ada Aliyun. Umaru ya Umar, Utsmanu ya Utsman. Adapun Aliyun, nah untuk Ali ini pakai dhamatan ya, ditanwin. Kalau Umar dan Utsman kan cuma dhamma. Tapi Aliyun pakai tanwin, pakai dhamatan. Aliyun artinya adalah Ali. Kalau di tempat kita dipanggil dengan Ali. Maka Umar, Utsman, Ali. Dan berikutnya 3 nama wanita ya. Nanti nama-nama ini akan disertakan insya Allah dalam evaluasi pekanan. Kita bacakan. Yang pertama adalah Khadijatu, yang kedua adalah Aisyatu, dan kemudian Zainabu. Jadi nama Khadijah, Aisyah, dan Zainab itu adalah nama para wanita.
Nah, untuk apa kita hadirkan beberapa nama ini? Karena untuk melatih dhamir apa yang cocok dengan nama-nama ini. Maka sebelum memberikan dhamir yang sesuai, maka harus diketahui dulu ini namanya laki-laki atau perempuan. Kalau nama laki-laki maka pakai dhamir yang diperuntukkan untuk laki-laki. Tapi kalau ternyata nama perempuan, maka memakai dhamir yang sesuai dengan atau yang diperuntukkan untuk perempuan. Dan kemudian di sini ada tambahan. Tadi telah kita sebutkan di antara nama itu adalah nama Muhammad. Sebagaimana nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nama Muhammad itu di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 4 kali. Di antaranya terdapat pada surat Muhammad surat ke-47 ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh serta mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi Al-Quran, kitab yang mulia, kitab yang sempurna, diturunkan kepada Muhammad, manusia paling mulia, ya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat yang mulia ini kita temukan nama Nabi kita, ya, yaitu Muhammad sebagaimana kita beri tanda di atas. Nah, ketika nanti dalam tugas bahasa Arab kok ada nama Muhammad, ya, maka itu belum tentu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Karena banyak di antara umat Rasulullah SAW itu yang namanya Muhammad. Banyak ya. Ada Muhammad, misalkan Muhammad bin Ali, misalkan Muhammad bin Abdullah, atau Muhammad siapa, banyak ya. Nah, jadi ketika nanti dalam latihan disebutkan nama Muhammad, nah, maka itu belum tentu yang dimaksud adalah nama Nabi Muhammad SAW, karena umat beliau banyak yang menggunakan nama beliau, ya, sebagai penghormatan. Dan juga ketika disebutkan nama-nama yang lain, memang itu mirip dengan nama sahabat, tapi yang dimaksud bukan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi kita gunakan nama-nama itu agar kita tahu bagaimana menulis nama-nama tersebut, nama-nama yang identik dengan para nabi, para rasul, ya, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kemudian seperti biasa pada halaqah kali ini kita adakan 3 tugas. Yang pertama menulis, dan yang kedua membacanya. Menulis dari ini sudah, ya, ini kemarin sudah ditulis. Langsung saja dari Tobbahun sampai akhir, yaitu sampai nama 3 wanita sampai nama Zainab. Kemudian insya Allah tugas yang ketiga akan kita berikan di grup, kemudian harap dikerjakan dan dikumpulkan di admin sebagaimana biasa. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Kita tutup, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.